dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Prioritas untuk keselamatan dan kesehatan dari para murid bisa berjalan dengan baik, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar, dan itu adalah harapan kami semua. Ini bisa sedikit dilonggarkan, jadi tetap bisa bernafas, dan ini sudah ada proteksinya. Makanya kenapa kami memperangkatkan ini kepada seluruh pedagang pasar supaya mereka juga bisa bernafas. Pemirsa setia News or Hoax, pada 10 Juni lalu Indonesia merayakan Hari Media Sosial. Bertepatan dengan peringatan hari tersebut, Kapolri Jenderal Idam Aziz meminta masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Hal ini terkait banyaknya kelalaian berujung pidana akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak. Dikutip dari laman kompas.com, Kapolri mengingatkan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam menyebarkan berita bohong atau hoax, hasutan, serta ujaran kebencian. Karena menurutnya, dampak dari berita hoax dapat memengaruhi cara berpikir seseorang. Dalam keterangan tertulisnya, Idam Aziz juga mengatakan, medsos sangat berperan penting untuk media komunikasi dan informasi di era globalisasi ini. Tapi ingat, di sana ada jejak digital yang sulit dihapus sehingga kita harus bijak menggunakannya. Selain itu, ia juga menyarankan agar masyarakat mengunggah konten yang berisi hal-hal positif seperti yang bersifat edukatif dan inspiratif. Namun dalam kenyataan di lapangan, berita bohong masih saja banyak ditemukan. Apalagi informasi-informasi hoax yang berkaitan dengan COVID-19 yang banyak tersebar di masyarakat. Sebut saja dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terdapat 137.000 lebih informasi hoax yang tersebar terkait virus corona. Salah satunya adalah beredar sebuah video yang memperlihatkan perut sesosok jenazah di rumah sakit dengan jahitan panjang, menyebar di media sosial WhatsApp. Video tersebut memiliki narasi tentang adanya penjualan organ jenazah korban COVID-19 yang menjadi lahan bisnis gelap antar negara yang melibatkan petinggi-petinggi negara. Setiap jenazah ini dihargai senilai 321 juta rupiah. Faktanya, klaim atas video tersebut dapat dipastikan sebagai informasi hoax. Dilansir dari jawapos.com, diketahui video yang sama pernah diunggah pada tahun 2018, jauh sebelum pandemi COVID-19. Dan video tersebut bukanlah video pasien yang organnya diambil untuk dijual di pasar gelap, melainkan video korban penikaman. Berita selanjutnya masih seputar pandemi COVID-19. Telah beredar di media sosial sebuah isu yang menyebutkan bahwa Kapolri Jenderal Idam Aziz memperbolehkan keluarga mengambil jenazah PDP COVID-19 dari rumah sakit. Isu tersebut muncul dari surat telegram Kapolri tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri. Faktanya, melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo memastikan bahwa isu tersebut tidaklah benar dan masyarakat diingatkan agar tak lagi menjemput paksa jenazah PDP Corona. Terkait isi dari surat telegram tersebut, Ibrahim menjelaskan bahwa isi surat Kapolri yang ditandatangani oleh Kabaharkam Polri itu meminta para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opspus Aman Nusa 2 2020 untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit rujukan agar segera melaksanakan tes swab terhadap pasien yang terindikasi gejala COVID-19. Surat telegram Kapolri itu juga berisi penegasan terhadap perlakuan jenazah COVID-19 yang harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Namun entah mengapa, isi dari surat ini disalahartikan sehingga menjadi informasi hoax yang beredar di masyarakat. Informasi hoax selanjutnya datang dari Makassar.
Telah beredar informasi tentang adanya kecelakaan kapal di perairan Makassar menuju Pulau Baranglompo yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Informasi tersebut telah beredar luas di media sosial Facebook dan WhatsApp. Namun, dalam penelusuran yang dilakukan oleh Kominfo, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan telah dibantah oleh Camat Sangkarang, Firnandar Sabar. Firnandar mengatakan berita yang beredar merupakan kejadian lama, yaitu pada tahun 2018. Terkait pembatalan ibadah haji tahun ini yang sudah disahkan oleh Kementerian Agama, masyarakat kembali diresahkan oleh sebuah informasi mengenai dana haji yang dikabarkan sudah dipakai oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang membagikan tautan berita dengan judul Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun dana haji. Jemaah tak diberitahu. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh Kominfo, klaim bahwa Presiden Joko Widodo telah menggunakan dana haji sebesar 38,5 triliun adalah salah. Faktanya, dana haji yang berjumlah 135 triliun rupiah per Mei 2020 saat ini masih tersimpan di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dalam bentuk valuta asing dan rupiah. Informasi mengenai adanya pemakaian dana ini untuk pembangunan infrastruktur pun telah dibantah dan terkonfirmasi merupakan berita hoaks. Dan informasi hoaks yang terakhir adalah tersebarnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan terdamparnya ribuan ikan di sebuah pantai. Dalam narasi yang ditulis oleh pengunggah video tersebut dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi di salah satu pantai di Bali. Sang pengunggah mempertanyakan kenapa banyak ikan yang terdampar dan mati di bibir pantai dan terlihat juga warga sekitar yang memunguti ikan-ikan tersebut. Namun faktanya, video tersebut adalah konten lama yang pernah diunggah pada awal April 2020. Video tersebut pun tidak terjadi di pantai Bali, melainkan peristiwa itu terjadi di sebuah pantai di Venezuela, tepatnya di Horoni, Araguay. Situs media Ululeo juga mengunggah video tersebut di kanal YouTube-nya pada 6 April 2020 lalu. Dalam videonya dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi di pantai Venezuela. Dan bila diperhatikan lebih seksama, dalam video ini juga terlihat gambar sebuah kendaraan bermotor dengan plat yang tidak sama dengan plat kendaraan bermotor di Indonesia.